Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baiklah, warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 3 Fisika Dasar akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang interferensi gelombang elektromagnetik. Yang mana anggota kelompok kami yang pertama Abdul Hafiz, yang kedua Fahmi Al-Hadi, yang ketiga Fitri Zuzila Maharilmi, yang ketiga Mega Wulandari, yang keempat Neta Yolanda, yang kelima Nur Afifah, yang keenam saya sendiri Wahyu Afrizati, dan yang terakhir Wahyu Nurfalah. Baiklah, langsung saja ke presentasi kami. Yang pertama akan disampaikan oleh Abdul Hafiz. Kepada Abdul Hafiz dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertama, laju perambatan gelombang elektromagnetik. Dalam ruang hampa, laju perambatan gelombang elektromagnetik adalah 2,99792458108 meter per sekon, atau seringkali dibulatkan menjadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Laju perambatan gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa merupakan batas maksimum laju yang dapat dicapai di alam semesta. Namun, dalam medium, laju perambatan gelombang elektromagnetik yang berkurang dalam intan cahaya yang merupakan salah satu jenis gelombang elektromagnetik merambat dengan laju 1,24 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang kedua yaitu frekuensi dan panjang gelombang. Elektromagnetik merupakan gelombang yang sebaran frekuensinya yang paling luas. Frekuensi gelombang elektromagnetik tersebar mulai dari 10 pangkat 2 Hz sampai di atas 10 pangkat 23 Hz. Selanjutnya, jangkauan frekuensi gelombang elektromagnetik yang sangat lebar tersebut dikelompokkan atas sejumlah spektrum yang memiliki bidang aplikasi yang berbeda-beda. Hubungan antara laju, frekuensi, dan panjang gelombang diberikan tanda oleh C sama dengan lambda F. Dengan C adalah laju perambatan gelombang, lambda adalah panjang gelombang, dan F adalah frekuensi. A. Gelombang radio. Gelombang radio adalah salah satu bentuk gelombang hasil radiasi elektromagnetik. Pembentukannya dimulai ketika benda yang mengandung muatan listrik mengalami peningkatan frekuensi dengan tingkat frekuensi radio. Gelombang radio terbentuk pada suatu spektrum elektromagnetik. Perambatan gelombang radiasinya melalui osilasi secara kelistrikan maupun magnetik. Gelombang radio terbagi atas 3 jenis, yaitu gelombang radio panjang, lambdanya besar dari 10 pangkat 3 meter. Yang kedua yaitu gelombang radio menengah yang lambda 10 pangkat 2 kecil dari lambda dan kecil dari 10 pangkat 3 meter. Dan yang terakhir yaitu gelombang radio pendek 10 pangkat 1 kecil dari lambda dan kecil dari 10 pangkat 2 meter. Yang kedua yaitu gelombang mikro 10 pangkat min 3 kecil dari lambda, kecil dari 10 pangkat min 1 meter. Gelombang mikro digunakan untuk memancarkan sinyal televisi dan telepon melalui cakram logam yang dipasang di pemancar-pemancar. Yang ketiga yaitu gelombang inframerah, yaitu 7 kali 10 pangkat min 7 kecil dari lambda dan kecil dari 10 pangkat min 3 meter. Gelombang inframerah dapat menembus asap maupun debu lebih mudah daripada cahaya tampak, sehingga detektor inframerah digunakan untuk mendeteksi orang dalam tempat berasap. Yang keempat yaitu cahaya tampak. Cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik yang sangat membantu manusia atau hewan untuk melihat benda-benda di sekelilingnya. Cahaya tampak dapat dihasilkan oleh benda yang suhunya cukup tinggi seperti matahari, api, ataupun filamen dalam lampu. Cahaya tampak juga dihasilkan akibat
transisi elektron dalam atom dari keadaan dengan energi ke keadaan dengan energi rendah. Selanjutnya yaitu gelombang ultraviolet. Sinar ultraviolet dihasilkan akibat perubahan tingkat energi elektron dalam atom. Sinar ultraviolet sering digunakan untuk memendarkan material yang disebut fosfor untuk berpendar sehingga menghasilkan warna tertentu. Yang keenam yaitu sinar X. Sinar X dihasilkan ketika elektron diperlambat dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya saat elektron yang berkecepatan sangat tinggi dihentikan akibat tumbukan dengan permukaan logam. Sinar X dapat menembus dengan mudah bagian tubuh yang lunak, tetapi diserap oleh material yang lebih rapat seperti logam dan tulang. Dan yang terakhir yaitu sinar gamma. Sinar gamma dihasilkan akibat perubahan susunan inti atom akibat peluruhan radioaktif. Sinar gamma sangat energetik dan memiliki kemampuan penembusan yang kuat. Selanjutnya yaitu indeks bias. Laju perambatan gelombang elektromagnetik terbesar tercapai ketika merambat dalam ruang hampa. Jika gelombang elektromagnetik masuk ke dalam material, maka laju dan panjang gelombangnya berkurang, tetapi frekuensinya tidak berubah. Laju cahaya berbeda jika memasuki material yang berbeda. Oleh karena itu, perlu didefinisikan suatu besaran yang menentukan laju cahaya dalam material. Besaran tersebut disebut indeks bias, yang memenuhi hubungan N sama dengan C per Cm, dengan N adalah indeks bias material, C adalah laju cahaya dalam ruang hampa, dan Cm adalah laju cahaya dalam material. Dengan menggunakan hubungan C sama dengan lambda F dan Cm sama dengan lambda Mf, maka persamaan untuk indeks bias dapat juga ditulis sebagai berikut. N sama dengan delta F per delta Mf sama dengan lambda per lambda M, di mana lambda adalah panjang gelombang dalam ruang hampa dan M adalah panjang gelombang dalam material. Berikut adalah contoh-contoh beberapa indeks bias dalam beberapa material. Yang pertama, intan yang memiliki indeks bias sebesar 2,419. Yang kedua yaitu kuarsa dengan indeks bias 1,458. Selanjutnya botol gelas 1,520. Selanjutnya gelas beker sama dengan 1,474. S sama dengan 1,309. Polistiren sama dengan 1,6. Akrilik sama dengan 1,49, etanol sama dengan 1,361, gliserol sama dengan 1,473, air 1,333, udara 1,00293, dan terakhir karbon dioksida sebanyak 1,00045. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Abdul Hafiz. Selanjutnya yaitu pembacaan pembiasan cahaya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pembiasan cahaya. Dari uraian di samping dapat diringkas bahwa syarat terjadinya pembiasan sebagai berikut. Yang pertama, laju cahaya pada kedua medium berbeda. Yang kedua, arah datang cahaya tidak tegak lurus terhadap bidang pembatas kedua medium. Terdapat hukum Snell untuk pembiasan cahaya, yang mana NI sin theta I sama dengan NR sin theta R.
yang mana keterangannya NI ialah indeks bias medium tempat cahaya datang, NR adalah indeks bias medium yang dituju cahaya, Theta I yaitu sudut datang cahaya diukur dari arah tegak lurus bidang pembatas dua medium, dan Theta R sudut bias cahaya diukur dari arah tegak lurus bidang pembatas dua medium. Terdapat ringkasan yang pertama, jika cahaya datang dari material dengan indeks bias tinggi menuju material dengan indeks bias rendah, maka sudut bias lebih besar daripada sudut datang. Jika cahaya datang dari material dengan indeks bias rendah menuju material dengan indeks bias tinggi, maka sudut bias lebih kecil daripada sudut datang. Lalu yang selanjutnya, sudut kritis untuk pembiasan. Apakah mungkin cahaya dibiaskan dengan sudut 90 derajat? Pembahasan dengan sudut 90 derajat berarti R sama dengan 90 derajat atau sin R sama dengan 1. Persamaan di atas menyatakan bahwa jika cahaya datang dari material dengan indeks bias besar ke material dengan indeks bias kecil dengan sudut I yang memenuhi sin I sama dengan NR per NI, maka cahaya dibiaskan dengan sudut 90 derajat. Sudut I yang memenuhi kondisi ini disebut sudut kritis dan kita simbolkan dengan C. Cahaya tidak dapat dibiaskan, tetapi dipantulkan. Cahaya tidak sanggup masuk ke medium kedua. Fenomena ini disebut dengan pembiasan total internal. Yang selanjutnya, fiber optik. Salah satu aplikasi penting fenomena pemantulan total internal adalah pengiriman berkas cahaya melalui fiber optik. Fiber optik merupakan material transparan yang berbentuk silinder sangat kecil. Fiber optik terdiri dari dua bagian utama, yaitu teras berupa silinder sangat kecil dengan indeks bias N1 dan kading yang membungkus teras dengan indeks bias N2. Agar fenomena pemantulan sempurna terjadi, maka N1 besar dari N2. Dilihat dari gambar di samping, dengan cara demikian, cahaya dapat dikirim melalui fiber optik sampai jarak yang sangat jauh. Pemakaian utama fiber optik dijumpai dalam dunia telekomunikasi. Karena cahaya memiliki frekuensi di atas 1014 Hz, maka jumlah data yang dapat dikirim melalui fiber optik per detik sangat besar. Ingat, makin besar frekuensi gelombang yang digunakan untuk mengirim data, maka makin banyak data yang dapat dikirim per detiknya. Sistem fiber optik dapat membawa percakapan telepon, TV kabel, sambungan internet, sinyal video telekonferensi, dan sebagainya. Fiber optik dapat membawa sejumlah sinyal percakapan telepon secara serentak. Bayangan organ tubuh bagian dalam dapat dilihat dengan mengirim berkas cahaya ke organ tersebut dan menangkap kembali cahaya yang dipantulkannya. Cahaya dikirim ke organ dan cahaya pantulan organ ditangkap kembali melalui sistem fiber optik. Ini adalah prinsip kerja endoskopi. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Wahyu Nurfalah. Kepada Wahyu Nurfalah, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu pemantulan cahaya. Cahaya yang jatuh pada bidang pembatas dua material mengalami pemantulan dengan sudut pantul atau diukur dari arah tegak lurus bidang pembatas medium. Persis sama dengan sudut datang. Beberapa fenomena pemantulan seperti 1. Jika kedua tidak dapat ditembus cahaya, maka cahaya hanya mengalami pemantulan. Yang kedua, jika material kedua dapat ditembus cahaya, maka cahaya mengalami pemantulan dan pembiasan. Yang ketiga, jika material kedua memiliki indeks bias lebih kecil dari material pertama dan cahaya datang dengan sudut lebih besar daripada sudut kritis, maka cahaya dipantulkan seluruhnya. Selanjutnya, indeks bias bergantung pada panjang gelombang cahaya.
Sesungguhnya, indeks bias material bergantung pada panjang gelombang cahaya. Makin kecil panjang gelombang cahaya, maka makin besar indeks bias material untuk cahaya tersebut. Indeks bias untuk cahaya biru lebih besar daripada indeks bias pada cahaya merah. Perbedaan indeks bias material untuk cahaya yang memiliki panjang gelombang berbeda-beda menimbulkan beberapa akibat. Yang pertama yaitu makin pendek panjang gelombang cahaya, maka makin kecil laju cahaya dalam material tersebut. Yang kedua, jika jatuh pada bidang batas dua material dengan sudut datang yang sama, maka cahaya dengan panjang gelombang pendek mengalami pembelokan arah lebih besar. Yang ketiga, jika cahaya putih jatuh pada bidang batas dua material, maka cahaya tersebut akan terurai atas berkas dengan panjang gelombang yang berbeda-beda, karena masing-masing berkas memiliki sudut bias yang berbeda-beda. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mega Wulandari. Mbak Mega, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan materi 11.9 mengenai indeks bias bergantung kepada kerapatan. Lapisan udara paling atas memiliki indeks bias paling kecil, makin menuju ke permukaan bumi, indeks biasnya semakin besar. Akibatnya, pembiasan cahaya pada bidang batas antar dua lapisan menyebabkan cahaya matahari terus-menerus mengalami pembelokan mendekati arah normal atau tegak lurus bidang. Secara keseluruhan akan diamati cahaya merambat dalam lintasan melengkung. Selanjutnya, interferensi cahaya. Percobaan tentang interferensi celah ganda pada cahaya merupakan percobaan monumental yang dilakukan Thomas Young, karena sejak saat itulah konsep tentang gelombang cahaya diterima secara utuh. Sebelum percobaan Young, konsep gelombang cahaya belum diterima oleh semua ilmuwan karena tidak ada eksperimen yang secara langsung membuktikan sifat gelombang cahaya. Akibatnya, teori partikel cahaya yang dirumuskan oleh Newton masih diterima sebagian orang. Kesulitan dalam melakukan eksperimen tersebut muncul akibat panjang gelombang cahaya yang terlalu pendek dan peralatan yang ada saat itu tidak mendukung untuk mengukur panjang gelombang cahaya secara langsung. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Neta Yulanda. Dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Selanjutnya, interferensi celah ganda. Interferensi celah ganda konstruktif terjadi jika selisih jarak tempuh gelombang dari dua sumber merupakan kelipatan bulat dari panjang gelombang. Sedangkan interferensi destruktif terjadi jika selisih jarak tempuh gelombang dari dua sumber merupakan kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang. Young menggunakan sumber monokromatik S. Di depan sumber terdapat dua celah S1 dan S2 yang memiliki jarak persis sama dari sumber. Dengan demikian, fase gelombang pada S1 dan pada S2 tepat menginterferensi oleh celah banyak. Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, interferensi konstruktif terjadi jika selisih jarak tempuh gelombang dari dua sumber merupakan kelipatan bulat dari panjang gelombang. Sedangkan interferensi destruktif terjadi jika selisih jarak tempuh gelombang dari dua sumber merupakan kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang. Berikutnya, interferensi oleh celah banyak. Kisi adalah goresan celah sempit sejajar yang jumlahnya banyak. Dengan menggunakan kisi, maka cahaya yang memiliki beda panjang gelombang sedikit saja dapat dipisahkan. Baiklah, terima kasih kepada Neta Yolanda. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Afifah. Kepada Nur Afifah, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya difraksi. Difraksi adalah penyebaran atau pembelokan gelombang saat gelombang tersebut melintasi bukaan atau mengelilingi ujung penghalang. Difraksi umumnya dikaitkan dengan celah yang cukup lebar. Satu celah dipandang sebagai sumber sejumlah gelombang titik. Intervensi sumber gelombang titik pada satu celah tersebut menghasilkan pola gelap terang di belakang layar. Dengan menggunakan penurunan matematika, didapatkan bahwa kebergantungan intensitas difraksi terhadap sudut arah berkas di belakang celah memenuhi dapat dilihat pada gambar di samping rumus penurunan matematikanya.
Gambar di samping adalah sketsa intensitas difraksi sebagai fungsi sudut arah sinar di belakang celah. Tampak bahwa intensitas tertinggi terjadi pada maksimum utama di pusat. Maksimum-maksimum lainnya memiliki intensitas yang lebih rendah dan makin lemah jika posisinya makin jauh dari pusat. Di antara dua maksimum terdapat minimum. Dari persamaan 11.31 yang dapat dilihat di modul dapat ditentukan kondisi terjadinya minimum, yaitu tampak dari persamaan 11.37 bahwa makin sempit celah maka makin lebar maksimum utama yang terbentuk. Gambar 11.29 adalah foto pola yang terbentuk pada layar yang untuk celah yang memiliki lebar yang berbeda-beda. Jika celah berbentuk lingkaran, maka pola difraksi yang berbentuk akan berupa cincin-cincin seperti gambar 11.30. Selanjutnya, daya resolusi. Lensa teleskop yang berbentuk lingkaran berperan sebagai celah difraksi. Gambar 11.31 merupakan bentuk gambar yang tampak pada sebuah perekam. Permasalahan timbul jika posisi dua bintang sangat berdekatan. Karena bayangan yang tampak pada perekam sangat berdekatan, bahkan dapat berimpit. Bagaimana jika satu bintik yang tampak pada perekam menyatakan bayangan dua buah bintang atau bayangan satu bintang saja? Untuk itu, Rayleigh membuat sebuah kriteria bahwa dua bayangan dikatakan terpisah jika jaraknya lebih besar dari suatu nilai minimum. Nilai minimum tersebut terjadi ketika puncak utama bayangan satu bintang berimpit dengan minimum bayangan bintang lain. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, penyampaian materi akan dibacakan oleh Fitri Zuzila Mariumi. Kepada Fitri, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Materi 11.15 yaitu interferensi lapisan tipis, di mana cahaya yang jatuh pada lapisan tipis juga dapat menimbulkan fenomena interferensi. Berkas cahaya yang dipantulkan pada permukaan atas dan bawah selaput dapat berinterferensi. Posisi sudut interferensi instruktif dan konstruktif bergantung pada panjang gelombang cahaya. Akibatnya, jika cahaya putih dijatuhkan pada selaput tipis, maka cahaya pantul tampak berwarna-warna. Dalam menghitung beda lintasan, yang berperan bukan beda lintasan geometri, tetapi beda lintasan optik. Lintasan optik adalah perkalian indeks bias dikali dengan lintasan geometri. Karena pembiasan memenuhi hukum Snell, maka N1 sin I sama dengan N2 sin R, di mana gelombang datar sejajar normal. Ditinjau kasus khusus di mana gelombang datang tegak lurus permukaan selaput didapatkan I sama dengan 0 dan R sama dengan 0. Dengan demikian, sin I sama dengan 0 dan cos R sama dengan 1. Next. Lalu 11.16 adalah lapisan antipantul. Kasus menarik terjadi jika cahaya yang dipantulkan dari dua permukaan selaput tipis yang mengalami interferensi destruktif. Dengan demikian, semua cahaya yang jatuh pada permukaan selaput akan diteruskan, tanpa ada yang dipantulkan. Fenomena ini yang dipakai dalam merancang lensa-lensa kualitas tinggi. Cahaya yang jatuh pada permukaan lensa semuanya diteruskan, tanpa ada yang dipantulkan. Akibatnya, bayangan yang dihasilkan lensa menjadi sangat tajam. Hampir semua peralatan optik modern memiliki lapisan tipis antipantul pada permukaannya. Cahaya yang datang dari udara ke permukaan atas lapisan tipis mengalami pemantulan disertai dengan pembalikan fase. Pembalikan fase ini adalah pemantulan dari medium kurang rapat ke medium rapat. Indeks bias lensa umumnya lebih besar daripada indeks bias lapisan tipis. Dengan demikian, cahaya yang dipantulkan pada sisi bawah lapisan tipis juga mengalami pembalikan fase. Di sini terdapat catatan yang pertama, jika indeks bias lensa lebih besar daripada indeks bias lapisan inti pantul, maka kondisi terjadinya interferensi konstruktif untuk lapisan tipis persis sama dengan kondisi terjadinya interferensi destruktif lapisan antipantul dan sebaliknya. Dan yang kedua, jika indeks bias lensa lebih kecil daripada indeks bias lapisan antipantul, maka kondisi terjadinya interferensi konstruktif
Untuk lapisan tipis persis sama dengan kondisi terjadinya interferensi konstruktif lapisan antipantul dan juga sebaliknya. Sekian dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fitri. Materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Fahmi Al-Hadi. Kepada Fahmi dipersilahkan. Polarisasi oleh permukaan. Ada satu sifat yang menarik yang dimiliki gelombang elektromagnetik ketika jatuh pada satu permukaan. Saat jatuh di bidang batas dua medium, sebagian gelombang dipantulkan dan sebagian dibiaskan. Jika cahaya yang jatuh merupakan cahaya yang tidak terpolarisasi, maka cahaya yang dibiaskan dan yang dipantulkan umumnya tidak terpolarisasi juga. Namun, khusus untuk cahaya yang dipantulkan, komponen medan yang berada pada bidang normal bergantung pada sudut datang. Bidang normal adalah bidang yang dibentuk oleh cahaya datang, cahaya bias, dan cahaya pantul. Jika sudut datang diubah-ubah, maka komponen medan yang berada pada bidang tersebut berubah-ubah besarnya. Dan ada satu sudut di mana komponen medan dalam arah bidang tersebut tepat menjadi 0. Sudut ini bergantung pada indeks bias medium pertama dan kedua. Uh, 11.18 penurunan persamaan interferensi dan difraksi. Interferensi dua celah dapat terjadi karena adanya perbedaan fase cahaya yang melewati kedua celah tersebut. Ketika cahaya melewati dua cahaya yang sempit, maka gelombang cahaya tersebut akan membentuk gelombang cahaya gabungan yang saling terpadu satu sama lain. B. Interferensi oleh N celah. Sekarang kita tinjau interferensi oleh N celah yang spasinya sama. Simpangan di titik pengamatan yang dihasilkan oleh masing-masing sumber adalah Y1 sama dengan A cos kali KX1 kurang gamma T. Y2 sama dengan A cos kali KX1 kurang gamma T tambah K delta X. Y3 sama dengan A cos kali KX1 kurang gamma T tambah 2K delta X. Dan menjadi YN sama dengan A cos kali KX1 kurang gamma T tambah kurung N kurang 1 kali K delta X. Simpangan total di titik pengamatan adalah Y sama dengan Y1 tambah Y2 tambah titik plus YN. Penjumlahan di atas dapat dilakukan dengan mudah dengan menggunakan bantuan bilangan kompleks. Kita gunakan sifat-sifat bilangan kompleks berikut ini. EI delta sama dengan cos plus I sin. E min pangkat I sama dengan cos kurang I sin. I plus E min I sama dengan 2 cos atau cos sama dengan E pangkat I ditambah E pangkat min I per 2. E pangkat I kurang E pangkat min I sama dengan 2 I sin atau sin sama dengan E pangkat I kurang E pangkat min I per 2I. Yang C, difraksi tunggal celah. Difraksi tunggal celah dapat dianggap sebagai interferensi celah banyak dengan jumlah celah menuju tak berhingga. Dengan jumlah celah menuju tak berhingga, maka jarak antar celah menuju 0 sehingga praktis tidak ada pembatas antar sumber berdekatan. Ini analog dengan celah besar yang terbuka. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Fahmi Al-Hadi. Nah, dengan berakhirnya penyampaian materi tadi, maka berakhirlah penyampaian materi kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.